Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat terbaru 2024 tipe CBS atau tipe termurah warna putih hitam. Dibanderol di 18.875.000 OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas detailnya. Yang pertama dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua jenis warna ya. Jadi di bagian tengahnya ini menggunakan bahan plastik kasar hitam doff dengan balutan stripping tulisan Honda di bagian atasnya warna silver. Kanan kirinya diberikan tumpukan layer menggunakan warna hitam glossy seperti ini. Desainnya seperti avatar di bagian tengahnya. Jadi sudah tidak ada visor ya seperti di generasi yang sebelumnya. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna chrome. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri yang akan membantu mengunci rem motor kalian ketika berhenti di tanjakan ataupun di turunan ya. Kemudian di bagian dasi depannya full hitam doff, bahan plastik kasar menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Desainnya runcing di bagian ujungnya ya. Sedangkan di bagian kanan kiri hingga ke bawah di sini full putih glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk headlampnya sudah menggunakan LED, desainnya melengkung di bagian atasnya, runcing di bagian kanan kirinya, kemudian runcing lagi di bagian kanan kiri bawah. Nah, sedangkan di bagian bawah desainnya tidak melengkung melainkan ke datar seperti ini. Nah di bagian atas ada sein kanan kiri, ujung atasnya masih bohlam biasa warna kuning dan ada tambahan layer ke depan seperti ini ya. Nah, menggunakan aksen warna chrome jadi menjadi satu dengan reflektor dari seinnya. Nah, desainnya lancip kanan kiri. Jadi jika kita lihat dari bagian depan terkesan garang dan agresif. Nah, lanjut di bagian sayap samping atau bagian fairingnya. Jadi di bagian sayap samping di sini full putih glossy, ada balutan stripping garis biru, kemudian ada garis hitam. Nah, seperti ini dipadukan dengan beberapa motif atau corak di bagian belakangnya dan ada stripping tulisan Honda warna hitam. Sisanya di bagian belakang, bagian bawahnya dek depan hingga ke bagian dek bawah sini ke belakang ya, ini full plastik kasar hitam semua. Lanjut ke bagian kaki-kaki, di bagian fendernya di sini juga menggunakan warna putih glossy. Nah, polos, tidak ada balutan stripping. Suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock warna hitam doff. Pengereman sudah disc brake, untuk discnya non wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin, satu piston, dicat menggunakan warna hitam. Tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Kemudian di bagian velgnya tidak ada perubahan, masih sama menggunakan desain velg berbentuk V, hitam doff juga ya. Ban depan menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14, sudah menggunakan ban tubeless mereknya Federal. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dari bagian atasnya, kemudian di bagian bodi depannya hingga ke bagian kaki-kakinya untuk Honda Beat terbaru 2024 tipe CBS warna putih hitam. Keren ya warnanya. Kemudian kita naik ke bagian kokpit ya. Jadi di bagian speedometer paduan analog dengan digital, masih sama konsepnya dengan generasi yang sebelumnya. Jadi di bagian kecepatan analog, ada tulisan PGM FI fuel injection di bagian bawah, kanannya ada digital ya. Jadi di bagian digitalnya ada indikator bahan bakar dan odo. Di bagian atas ada beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian sein, engine check, dan lain sebagainya. Nah, di bagian frame daripada speedometernya hitam glossy mengikuti warna layer bagian depan. Nah, seperti ini karena memang desainnya ke belakang. Kemudian di bagian tengahnya ada logo Honda 3D. Batok belakangnya full plastik kasar hitam dengan motif ala-ala karbon di bagian kiri dan kanan. Tombol-tombol di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, kemudian ada klakson dan sein ya. Sedangkan di sebelah kanan hanya ada starter saja, belum ada ISS di tipe CBS ini. Hand grip tampilan masih sama, jalurnya sedikit berubah jadi lebih simpel ya. Kemudian di bagian dashboard, di sisi sebelah kiri laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang lebar dan dalam. Kemudian ada hook atau gantungan barang di bagian tengahnya. Di bagian bawah kanan, nah di sini ada power charging atau power outlet sudah tipe USB yang sebelumnya tidak ada di Beat generasi yang 2023, sekarang di 2024 sudah ada power charging di tipe CBS. Jadi awalnya CBS tidak ada power charging ya. Sekarang sudah diberikan power charging untuk semua versi Honda Beat. Keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, namun keunggulannya di sini sudah dibekali dengan alarm. Jadi walaupun belum smart key, masih kunci kontak manual tapi sudah ada alarmnya.
Ditambah keamanan kunci stang dan shutter key, jadi makin aman. Kalian tidak perlu khawatir lagi ketika parkir dimanapun. Kemudian ada seat opener di bagian sebelah kanan untuk membuka joknya. Dek depan, dek belakang full plastik kasar hingga ke bagian step floornya ya. Jadi walaupun Beat ini bodinya ramping, tapi step floornya ukurannya luas. Jarak antara samping kanan ke samping kiri ini jauh, depan ke belakangnya juga sangat jauh, bahkan lebih luas dari step floor Vario. Ini ya, luar biasa Honda Beat memang. Nah, ada beberapa motif karbon juga di bagian kanan kiri, tengah, di belakangnya juga ada. Nah, seperti ini. Kemudian bodi belakangnya di sini dipadukan dengan warna hitam glossy. Jadi bodi depannya putih glossy, belakangnya hitam glossy. Ada balutan striping garis warna biru dipadukan dengan putih dan garis-garis silver. Tulisan Beatnya menggunakan striping ya, paduan warna putih biru seperti ini. Kemudian di bagian step belakangnya sayang sekali belum model klik, masih model pipa. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi secara tampilan masih terlihat jadul ya, seperti motor bebek zaman dulu tampilannya. Kemudian dari segi keawetan juga tidak seawet model klik yang aluminium. Nah, lanjut di bagian ujung bodi belakang, di sini juga full hitam, bahan plastik kasar, ada striping tulisan Honda warna silver. Stop lampnya berubah total, sekarang desainnya tidak lagi memanjang ke atas, melainkan lebih lebar ke samping ya. Masih bohlam biasa, dibalut dengan mika berwarna merah, kemudian seinnya juga masih bohlam warna kuning. Kemudian di area bawah sini full plastik kasar, lampu penerangan plat nomor mengandalkan dari atas jadi ada coakan, sudah tidak lagi nongol keluar desainnya. Kemudian ada mata kucing di bagian atasnya, fendernya untuk yang 2024 lebih lebar ya, lebih lebar, panjangnya setengah rodanya, jadi tentunya akan melindungi yang dibonceng di belakang dari cipratan lumpur atau air tentunya. Kemudian di bagian tengahnya ada tekstur ala-ala karbon dan mata kucing di bagian ujung atas fendernya. Kemudian di bagian atas untuk joknya di sini ukuran masih sama, desainnya juga masih sama, full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya, tidak ada pemanis jahitan. Kemudian di bagian behelnya di sini juga full hitam dengan motif ala-ala karbon. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita buka joknya di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12 liter, tidak bisa masuk helm karena memang desainnya kecil memanjang, kurang lebar ya, kurang lebar ke samping. Tapi cukup dalam sebenarnya di sini. Andai dibuat lebih lebar mungkin helm bisa masuk. Kemudian tangkinya 4,2 liter ya. Tangkinya 4,2 liter. Konsumsi bahan bakar 1 liter bisa menempuh sejauh 60 km. Jadi sangat irit Honda Beat ini. Turun ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi mesin masih sama dengan generasi yang sebelumnya, yaitu mesin injeksi 110 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesinnya di 0,65 liter, sudah ESP ya. Nah, di versi CBS masih ada kickstarter teman-teman, atau selah-selahan yang sudah tidak kita temukan di tipe atasnya, yaitu tipe Deluxe Smart Key ataupun Beat Street itu sudah tidak ada kickstarter. Tapi di versi CBS masih ada kickstarter. Bagian depannya cover plastik hitam, belakangnya full besi, ada tulisan Honda yang diukir, hitam semua ya. Nah, di bagian filter udara juga full hitam, hanya ada emblem ESP, sisanya polos. Rangkanya masih sama menggunakan rangka ISAF, rangka yang lebih ringan dibandingkan dengan rangka tubular, lebih nurut motornya, lebih enak untuk liak-liuk dan selip-selip ya. Garansi rangka Honda 5 tahun berlaku untuk semua tipe motor Honda, baik itu Matic, Bebek atau Sportnya ya. Baik itu rangka tubular maupun ISAF-nya, jadi semua bergaransi 5 tahun. Jadi kalian tidak perlu khawatir dan was-was lagi soal rangka. Nah, lanjut ke bagian suspensi belakang, di sini single shock ya. Single shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pernya full hitam. Kemudian di bagian pengereman belakang masih tromol. Ban belakangnya 90/90 ring 14, sudah tubeless merek Federal. Velgnya sekali lagi desain berbentuk V, hitam doff ya. Jadi tidak ada warna yang spesial di bagian velg. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Tampilan dari cover kipasnya seperti ini, full plastik kasar hitam dengan kisi-kisi menyerupai sarang lebah di bagian tengah. Nah, seperti ini. Knalpotnya full hitam, desainnya naik ke atas, sporty tampilannya, tidak ada end cap di bagian ujung silencernya, jadi langsung ya. Kemudian di bagian cover mufflernya plastik kasar juga hitam, ada motif ala-ala karbon di bagian tengahnya. Nah, di bagian kolongnya tidak ada hager, jadi hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan untuk melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan air ataupun lumpur ketika hujan, jadi supaya tetap bersih ya. Kemudian ini dia tampilannya dari bagian belakang sisi sebelah kanannya. Nah, hitam glossy seperti ini, ada tulisan Beat dengan striping biru putih. Kemudian di bagian stop lampnya, nah ini dia tampilan dari stop lampnya.
Sekarang berubah total, full dari bagian kokpit dan dashboardnya. Seperti ini. Kemudian dari bagian sisi sebelah kirinya full dari Honda Beat terbaru 2024 di tipe CBS warna putih hitam. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen.